Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lara Anjaswati dari Program Studi Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan tentang sains dan kebangkitan Islam. Di Indonesia, sebagai negara Muslim terbesar di dunia, sedang mengalami kebangkitan Islam. Kebangkitan Islam dimaknai bahwa nilai-nilai Islam sejalan dengan modernisasi demokrasi, masyarakat, sipil, ekonomi pasar, globalisasi, dan kelas menengah. Hal ini merupakan antitesis terhadap asumsi Barat yang selama ini memandang masyarakat Muslim sebagai masyarakat yang kolot dan terbelakang. Di antara pertumbuhan segmen kehidupan Muslim di Indonesia, ada satu yang terlewatkan, literasi sains. Literasi sains di Indonesia menduduki level terendah di antara 40 negara di dunia. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Karena dengan mayoritas masyarakat Muslim di Indonesia 80% dari total jumlah penduduk Indonesia, maka rendahnya literasi sains itu menjangkiti sebagai besar masyarakat Muslim. Padahal sejarah Islam klasik sangat kaya dengan penemuan sains, dan ilmu pengetahuan modern banyak mengkonfirmasi kebenaran Al-Quran. Pada abad ke-11, Imam Al-Ghazali mengintroduksi dikotomi antara ilmu agama, ulama al-din, dan ilmu keduniaan. Mempelajari ilmu agama bersifat fardu ain, wajib bagi setiap muslim. Sementara menurut ilmu keduniaan, hukumnya fardu kifayah, kewajiban yang hanya dilakukan sebagai muslim saja. Pada masa kolonial, sistem pendidikan Islam yang banyak berlaku ialah pesantren. Bagi kaum pesantren yang terpinggir dan menanggapi kaum kolonial sebagai kafir, sains merupakan produk kolonial yang juga dianggap kafir dan anti-Islam. Oleh karenanya, mereka hanya memilih satu domain pendidikan, yaitu pendidikan ilmu agama. Sementara itu, ilmu keduniaan salah satu ialah ilmu kedokteran, hanya menjadi dominan segelintir orang, terutama priai. Bandingkan pada tahun 1636, pendeta Johann Harvans mendarat di pantai Boston, Amerika. Beberapa tahun kemudian, ia mendirikan sebuah kolega mirip seperti pesantren di sekitar gereja yang didirikan ratusan tahun kemudian. Kolega ini berkembang menjadi Universitas Harvard dan menjadi perguruan tinggi terkemuka di dunia. Kiai Dahlan, seorang tokoh Muslim awal abad ke-20 di Hindia Belanda, memandang bahwa adanya yang keliru dalam praktik dikotomis antara ilmu agama dan ilmu keduniaan, sehingga umat Islam di Nusantara menjadi bodoh dan terbelakang. Seharusnya, menurut ilmu agama dan ilmu keduniaan, menjadi kewajiban bagi setiap muslim. Al-Quran menganjurkan untuk menjaga keseimbangan hidup dunia dan akhirat. Surah Al-Baqarah ayat 77, yang artinya, dan carilah pahala negeri akibat dengan apa yang telah dianugerahkan, tetapi jangan kamu lupakan bagaimana di dunia dan
dan berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah telah membuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Modernisasi umat Islam. Kini umat Islam telah mengalami lompatan modernisasi. Modernisasi masyarakat Muslim berlangsung unik. Semakin modernisasi masyarakat Eropa justru semakin sejalan dengan ide-ide sekularisme. Sebaiknya semakin modern masyarakat Muslim justru semakin memperhatikan nilai-nilai agama. Pertumbuhan modernisasi masyarakat Muslim ini tak bisa diabaikan. Mereka membutuhkan koridor keagamaan. Jika tidak, lama-kelamaan mereka bisa meninggalkan agama atau bukan mengembangkan bentuk-bentuk agama baru. Umat Islam mengalami lompatan sejarah dalam belajar agama. Dari monopoli segelintir ulama menjadi lebih divergen. Ciri yang paling menonjol di dunia Islam saat ini ialah objektivitas pengetahuan keagamaan, di mana mengetahui dan praktik Islam merupakan objek kepentingan bagi sejumlah orang yang kian meningkat jumlahnya. Hal ini berbeda dengan masa lalu di mana pengetahuan keagamaan hanya dimonopoli segelintir ulama. Pertumbuhan umat Islam yang berpendidikan modernisasi mengembangkan kesadaran tentang pentingnya umat Islam menguasai sains dan teknologi untuk merebut kembali kejayaan Islam yang sempat teranggut oleh sejarah. Sains dan teknologi merupakan instrumen paling penting dalam sejarah modern, dan hasil ini menjadi kebutuhan mutlak bagi umat Islam untuk bergerak maju. Akan tetapi, umat Islam di seluruh dunia tidak berdimensi tunggal. Di dunia Islam, interaksi Islam dan sains berlangsung dalam 3 pola sebagai berikut. Yang pertama, Islam dan sains merupakan 2 dominan yang berbeda, sehingga tidak ada konflik di antara keduanya dan tidak perlu integrasi di antara keduanya. Yang kedua, sains merupakan sebuah etikologi proyek, sehingga setiap proyek sains harus disesuaikan dengan ajaran Islam. Yang ketiga, sains merupakan aktivitas sosial budaya yang diadopsi masyarakat Barat dari kebudayaan Muslim di abad pertengahan dan diadaptasi sesuai dengan kebutuhan, sehingga umat Islam seharusnya cukup mengadopsi sains Barat dan menyesuaikan dengan konteks kultural Muslim di berbagai negara. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.